Silakan Cinta pimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa mulai. Selanjutnya kita lihat dulu. Barangkali ada yang tidak hadir hari ini. Ada semua ya? Guys, ada guys? Gimana yang kemarin sakit? Guys, sudah sembuh? Sudah ya? Oke, terima kasih. Baik ya, kita lanjutkan materi pertemuan kali ini. Tapi kita mengulang dulu materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang infak. Yang pertama, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang kedua, hadis Bukhari dari Hakim bin Hizam. Keduanya itu tentang apa? Tentang berinfak. Oke. Kasih. Kita baca terlebih dahulu, barangkali ada yang lupa atau tidak menghafal ya di rumah. Yang pertama kita baca dulu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Sama-sama ya. Dari Abu Hurairah. Baik ya, yang kedua hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Silakan baca kita sama-sama.
sebagai fakta dari kegiatan inti tersebut pada hari ini, kita akan menganalisis kedua hadis, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang kedua hadis riwayat Bukhari dari Hakim Hizam. Nah, melalui kisah yang ada di depan ini, kisah Abu Darda Al-Ansori. Nah, kita baca dulu kisah tersebut, kemudian nanti kalian diskusikan isi kandungan dari kedua hadis tersebut. Pilih, misalkan kelompok 1, hadis yang pertama hadis Bukhari Muslim dari Hurairah. Yang kedua hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, atau kedua-duanya. Siap? Ya, siap ya? Kita baca dulu sama-sama. Siap? Ya, ini kisah Abu Darda Al-Ansori. Ini sebagai yang langsung bertemu bersama Rasulullah atau baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, siap? Saya baca sama-sama. Siap. Ya, 1, 2, 3. Abu Darda menginfakkan langsung kepada Rasulullah itu tanpa perantara, gitu kan? Nah, bagaimana dari keutamaan dari infak tersebut? Ya, di sini pun juga karena keyakinan ya Abu Darda bahwa Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat-lipat di dunia maupun di akhirat. Ia pun ikhlas melepaskan harta dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lamun teu ikhlas mau ya. Nah, jadi dari kisah tersebut ya, kalian silakan analisis isi kandungan dari hadis dari hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kemudian dari Hakim bin Hizam. Silakan berkumpul kelompoknya masing-masing. Ya, silakan ya dikerjakan masing-masing kelompoknya untuk analisis kandungan dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan dari Hakim bin Hizam. Oke.
Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Sudah. Ya. Kelompok 2? Kelompok 2? Sudah. Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya, siap. Nah, jadi setiap kelompok ya ini mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi perwakilan lah, 1 orang per kelompok ya. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Ya. Ke depan. Ya. Siap, yang lain bisa menanggapi ya. Yang lain bisa menanggapi nanti kelompok 2 atau 3. Oke. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat Siap, perhatikan ke depan. mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Firman Allah dalam Sabda 34. Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Memperhatikan ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantinya, bahkan yang lebih baik dari yang diinfakkan. Dan demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Sebagai orang berfirman, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya, dan begitupun sebaliknya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membalas kedermawan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Anbiya ya alam mandai naidihim wa ma khalfahum wa la yasfa'un illa liman yartadu wa hum min khashyatihi mushfiqun. Artinya, Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Nah, akan menanggapi ya. Jadi hasil diskusi dari kelompok 1 ya ini memang sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, di mana ya kejadian dalam kisah terdahulu ya tadi melihat kita pojok kisah dari Abu Darda ya. Jadi menginfakkan kepada Rasulullah SAW dengan cara langsung tanpa ada rasa ragu. Nah, beliau itu ikhlas memberinya. Karena apa? Karena beliau itu atau Abu Darda itu mengharapkan sekali apanya? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian juga harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari apa? Dari genggaman kita, tetapi akan lebih banyak ya, akan lebih banyak. Bukan berarti lebih banyak jumlah dalam segi apa yang terlihat, tapi kita menabung untuk apa? Masa yang akan datang atau masa yang kekal, yaitu alam akhirat. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1. Tepuk tangan lagi. Nah, oke, selanjutnya kita dipersilakan untuk perwakilan dari kelompok 2 ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Iya, tepuk tangan ya. Ya. Oke. Coba perhatikan ya, perhatikan dulu.
dibandingkan memberi nafkah orang lain. Maka mulailah berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri. Lalu orang yang menjadi tanggungan kita, berinfak untuk dirimu lebih baik daripada selainnya. Rasulullah dalam hadisnya bersabda, yang artinya, mulailah dari dirimu, bersedekah untuknya. Jika ada sisa, maka untuk keluargamu. KM Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba budak, satu dinar yang kau infakkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. Maka yang lebih besar ganjarannya ialah suatu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Muslim. Selain itu, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ini juga menjelaskan bahwa sedekah atau infak terbaik adalah setelah mencukupi kebutuhan keluarga, dan yang berhak mendapat nafkah lebih awal adalah keluarga terdekat dan orang-orang yang menjadi tanggungan. Selain Selanjutnya, dalam hadis ini juga mengabarkan bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya. Mana ini terlihat dalam ayat. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memelihara, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ini bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rezeki itu ada dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Perilaku seperti demikian hanya akan lahir dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Maka berinfaklah karena infak merupakan bukti dari keutamaan. Oke, terima kasih tepuk tangan ya. Nah, jadi hasil dari tanggapan kelompok 2 itu adalah barang siapa yang memberi pasti akan diberi. Yang kedua, barang siapa yang melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan pula. Jadi itu adalah apa, mengukur dari keimanan seseorang ya. Nah, itu termasuk dalam berinfak sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dari dari Abu Hurairah. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Iya. Oke ya, untuk selanjutnya kelompok 3 ya. Hasil dari diskusinya silakan dipresentasikan ke depan. Iya, tepuk tangan. Ya, ini akan dibacakan oleh saudara Sipak ya. Silakan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberi hadiah, maka boleh diterima. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menegur sahabatnya Umar bin Khattab karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menegurnya, sebagaimana sabdanya, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya. Maka ambillah, dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperlukan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Sahih Bukhari Muslim. Dengan demikian, jika ada yang memberi tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi dilarang meminta-minta. Meminta-minta dilarang keras dalam syariat kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Rasulullah mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa seseorang yang menantiasakan meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Sahih Bukhari Muslim. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu
suatu kehinaan yang berakibat dosa. Dalam hadis yang lain Rasulullah pun bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, jadi ya hasil dari presentasi kelompok 3 itu tentang hadis Bukhari dari Hakim bin Hizam, ya, di mana tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oke ya, terima kasih. Sebagai penguatan ya dari Bapak tentang materi infak dari hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan diterima dari siapa? Abu Hurairah. Yang kedua dari Hakim bin Hizam. Ya, itu yang pertama, hadis pertama, malaikat itu akan turun ya di pagi hari 2 malaikat. Kemudian mereka itu berdoa. Bagaimana doanya? Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menginfakkan hartanya. Dan yang kedua, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahannya atau bahir. Nah, yang dari hadis riwayat Hakim bin Hizam, ya, Bukhari dari Hizam, yaitu tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Karena apa? Sedekah yang diberikan atau infak yang diberikan itu tidak akan mengurangi, akan tetapi akan bertambah. Oke ya, kesimpulan dari pelajaran atau materi hari ini ya, yang pertama, nah di sini tidaklah sedekah itu mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan pada hamba yang pemaaf kecuali apa? Kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, berimbang bukankah Allah telah memberi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekah, setiap takbir ada sedekah, dan setiap tahun ada sedekah. Kemudian siapa yang berbuat zalim atau mengambil tanah, ya, maka akan maka akan ditaruhkan di lehernya 7 lapis bumi. Siapa yang mengerjakan sesuatu sebesar biji kurma yang diperolehnya dari hasil kerja yang baik, dan memang Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerima itu dengan tangan kanannya. Kemudian berkaitan dengan kisah Abu Darda tadi ya, yang menceritakan apa? Seluas tanah yang atau kebun kurma tersebut. Kemudian berlindunglah kalian dari api neraka meskipun hanya dengan separuh kurma. Nah, di dalam Al-Quran miskol ladarotin sekecil dan sebesar apapun kebaikan dan keburukan pasti akan ada balasannya. Seorang penjaga muslim yang kepada melaksanakan apa yang diberitakan kepadanya, kemudian memberikan apa yang disimpannya dalam utuh dan penuh dengan senang hati, lalu menyalurkan hal tersebut kepada siapa yang diperintahkan untuk diberi, maka ia termasuk salah satu dari 2 orang yang bersedekah. Nah, ini berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah
yang di mana waktu pagi tersebut datang dua malaikat. Malaikat kanan, malaikat kiri, misalkan. Yang kanan yang mana? Yang kanan pasti yang baik, yang kiri berarti bukan yang jahat, bukannya tapi mencatat kejelekan itu. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa ya persiapan untuk pas ya. Kemudian akhir semester kalian menghafal di rumah ya. Kemudian jangan terlalu banyak main ya. Barangkali ada yang dipertanyakan? Tidak ada ya, tidak ada. Oke, terima kasih sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa berdoa dulu sebelum pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.